Shalom, malam ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam bersama. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, kami boleh menikmati penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Malam ini kami rindu untuk kembali mendengar firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk boleh menerima firman Tuhan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Firman Tuhan mengatakan, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Saudara, mendengar kata Kristen, seringkali pandangan semua orang itu langsung tertuju kepada mereka yang tampak sibuk keluar masuk ke dalam gedung gereja. Pandangan orang adalah langsung tertuju kepada yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja, atau mereka yang tampak menggunakan aksesoris berupa kalung salib atau baju-baju kaos yang menggambarkan salib atau gambar Yesus. Ada juga yang kadang-kadang orang langsung tertuju kepada mereka yang mungkin ada poster-poster atau gambar-gambar atau stiker-stiker pada rumah atau pada mobilnya tentang ayat-ayat Alkitab. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Saudara, sebutan kekristenan itu atau sebutan Kristen dalam kehidupan umat yang pertama, atau sebutan Kristen yang pertama kali diberikan kepada pengikut Yesus, itu adalah di Antiokhia atau di Syria. Mereka ini disebut Kristen karena telah menunjukkan kualitas hidup yang mencerminkan Kristus, dan tentunya berbeda dari orang-orang yang pada umumnya. Ternyata tanda yang menunjukkan bahwa seseorang adalah pengikut Kristus atau dia adalah Kristen bukan dilihat dari atribut-atribut yang digunakan atau dikenakan, melainkan rupanya itu dilihat dari perilaku dan gaya hidup sehari-hari yang dilakoni oleh mereka. Dan itu yang terjadi di Antiokhia. Kita bisa belajar di sini. Kita bisa meneladani cara hidup jemaat mula-mula ketika itu, bahwa mereka dapat sebutan sebagai orang percaya oleh karena mereka benar-benar percaya kepada Kristus dan mempercayakan hidupnya kepadanya. Nah, selain itu saudara, mereka juga disebut murid Kristus karena kualitas hidup yang telah ditunjukkan. Misalnya, mereka itu tekun dalam doa, tekun dalam membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mereka juga tekun mempraktikkan kasih dan meneladani cara hidup Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka mau diajar dan dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus, sebab mereka sungguh memahami bahwa ada tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Nah, Alkitab juga mencatat bahwa sebutan lain bagi orang Kristen pada waktu itu adalah pengikut jalan Tuhan. Mereka menjadi sasaran Saulus atau Paulus sebelum bertobat, untuk ditangkap dan dianiaya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap Imam Tsar dan ia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik ketika itu. Nah, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Itu yang dikisahkan dalam Kisah Rasul 9 ayat 1-2. Nah, saudara, mengikuti jalan Tuhan berarti tidak kompromi dengan cara hidup dunia, tidak kompromi dengan dosa. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia menurut Roma 12 ayat 2. Nah, jika demikian saudara, jika kita sudah merenungkan firman Tuhan ini, sudahkah kita layak juga disebut sebagai pengikut Kristus? Sudahkah kita juga layak disebut dengan orang Kristen yang sejati? Mari merenung bersama. Saudara, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami semua. Tuhan boleh memberi waktu yang baik sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu malam ini. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa menjadi Kristen sejati dalam hidup kami. Jangan biarkan kami mengikuti keinginan dunia ini, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus melawat seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai rencana dan pekerjaan yang jemaat-Mu lakoni. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Sertai orang tua kami yang sudah dalam usia lanjut. Biarlah mereka tetap semangat menjalani hari-hari tua mereka. Berkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit, baik dirawat di rumah maupun yang di rumah-rumah sakit. Kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul. Kiranya Tuhan yang menolong mereka sehingga dalam pergumulan mereka sungguh mengaminkan Tuhan tidak pernah jauh, tetapi Tuhan selalu dekat dengan mereka, menopang mereka. Jemaat-Mu yang bersukacita, Tuhan tambahkan sukacita mereka Tuhan. Kami bersukacita bersama dengan saudara kekasih kami Erwin Palinggi dan Orly Swingli pada hari ini boleh merasakan kasih Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Engkau memberkati kedua jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka bersukacita senantiasa di dalam kasih Tuhan. Malam ini kami mau beristirahat malam Tuhan. Tolong kami, sertai kami, biarlah kami boleh beristirahat malam dengan penuh lindungan Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian doa dan renungan malam yang boleh kita lalui bersama-sama pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bongi melolako kita sulanasang.